وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan juga maunahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati panorama dunia, sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita dapat kita manfaatkan semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam juga mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang bodoh, alam kejahilan kepada alam yang terang benderang, ilmu pengetahuan, peradaban yang sudah sungguh sangat luar biasa yang kita rasakan ini. Itu semua karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita setiap saat, setiap waktu selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nanti akan kita pertanggungjawabkan bukan yang lain tapi hanyalah iman dan takwa kita kepada Allah. Apa yang kita nikmati di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini, semuanya tidak akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan ini hanya ada di dunia. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal di antara kalian adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya kita memaklumi bersama, dan saya yakin sidang Jumat ini semua termasuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya saya yakin pula insyaallah kita sudah selalu ingin meningkatkan, menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam wujud amal soleh. Sebab tidak sekedar iman,
tidak sekedar cuma takwa tapi tanpa dibarengi dengan amal soleh, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Allah dawuh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? Bi anna lakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaitu Allah menjanjikan kepada dua tipe manusia ini yang amanu dan beramal soleh itu adalah surga yang mengalir di dalamnya air-air yang sungguh sangat menyejukkan. Kemudian pertanyaannya, amal soleh seperti apa, Pak? Saya coba buka. Yang disebut amal soleh ini sebuah perbuatan yang itu berdampak, bermanfaat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain secara logika. Jadi secara akal bisa dipenuhi itu, bisa diakui. Tentunya berdasarkan sunnah dan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada amal yang tidak logik, tapi diakui bahwa itu adalah amal yang dia kerjakan. Padahal amal ini tidak pernah menguntungkan dirinya, tidak pernah menguntungkan orang lain. Yang ada hanyalah kasak kusuk, dan itu pun bahkan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu kalau kita sudah memenuhi ini semua, insya Allah kita dipanggil oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus soleh. Berilah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Namun sidang Jumat yang berbahagia, tidak sekedar itu ya, tidak sekedar itu. Kita juga harus hati-hati. Sebab di balik kita sudah banyak amal soleh, sudah iman, sudah takwa, dan macam-macam yang kita kerjakan. Di antaranya amal soleh, Jumatan, sholat fardu, sholat sunat, sodako, zakat dan lain sebagainya. Tapi dari hadis Abi Hatim, meskipun hadis ini dhaif katanya. Jadi hadis ini dari Abi Hatim, ada yang memang seorang sanadnya itu dianggap pelupa, makanya dianggap hadis ini dhaif. Bahkan ada yang menyatakan ulama ini hadis maudhu katanya, hadis palsu. Tapi baiklah, kita tidak usah melihat itu karena ini sebagai fatwa, sebagai hujah agar kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Ada 6 hal ya, ada 6 hal yang akan mengurangi amal tadi itu. Amal soleh, iman, takwa ya, akan menghapus bahkan. Jadi sittatun asyai tuhbitul a'mal. Jadi ada 6 yang itu 6 perkara itu akan menghapus amal-amal kebaikan kita. Apa yang pertama? Al-istighalu biuyubil khalqi. Seseorang yang sibuk istighol. Seorang yang sibuk biuyubi, jadi mencari-cari aib orang lain. Jadi orang itu tidak pernah dia membaca dirinya, tapi yang dibaca hanya orang lain. Tidak pernah dia nuting kepada dirinya sendiri bahwa dia itu banyak kekurangan, tetapi yang dituting adalah orang lain. Ini kerugian yang pertama, yang bisa menghapus amal perbuatan yang sudah kita laksanakan. Alangkah ruginya kita kalau kita merasa bahwa semua amal, semua perintah Allah secara syariat sudah kita lakukan semua, tapi kita masih tetap dalam kehidupan sehari-hari ngoncei, ngoreksi, dan juga tidak pernah mengakui bahwa dirinya juga banyak salah. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Dan ini biasanya ya di Al-Quran juga sudah diingatkan itu, di Quran surat Al-Hujurat
ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Kan itu kan. Jadi hai orang-orang beriman, jauhi kamu dari masalah-masalah yang berprasangka. Hal-hal yang menduga-duga, padahal dugaan itu tidak benar. Makanya hukum kita ada namanya asas praduga tak bersalah. Itu agar supaya kita tidak menjustis, tidak memvonis bahwa orang itu sudah salah. Oleh karena itu kalau kita, ya maaf, bagi mereka yang masih dinas, hati-hati di dalam kita menjalankan atau menjustis seseorang bahwa orang itu salah. Barangkali dia tidak salah secara syariat, secara hakikat, tapi kadang-kadang ya banyak orang yang menuduh dia sangat bersalaman. Oleh karena itu apalagi berghibah. Berghibah ini ngerasani orang. Ya memang itu ada pada orang itu, tapi selalu dirasani. Kalau itu ngerasani orang tapi tidak ada pada orang itu namanya fitnah. Kita membicarakan si A misalnya orangnya misalnya sombong misalnya, atau tukang ngadu ya, tukang fitnah, tukang ini matul-matul misalnya. Ya memang ada pada orang itu, tapi itu kalau selalu dibicarakan di mana-mana itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak terdapat pada orang itu karena orang itu orang baik, maka itu namanya fitnah. Al fitnah tu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini dikatakan wa qaswatul qulub wa qaswatul qalbi. Ya. Jadi kerasnya hati. Ingat, hati kalau sudah keras, diberi penerangan atau tidak diberi penerangan, dia tidak akan pernah mendengar. Baik penerangan itu dengan cara yang halus maupun yang kasar, dia tetap tidak akan pernah tahu, tidak pernah dengar. Seperti digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan di sini, dia diberi peringatan, tidak diberi peringatan sama saja. Dia tidak akan mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam hatinya ada sudah keras. Sudah banyak penyakit sudah sangat kronis di dalam hatinya, sehingga dia tidak pernah melihat kebenaran secara hakiki. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan ini di era sekarang banyak terjadi. Sehingga Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah juga ayat 43, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Bahkan sekarang ini yang terjadi, kebatilan diviralkan seakan itu kebenaran, sedangkan kebenaran ditutup-tutupi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu. Naudzubillahi min dzalik. Ini hati-hati. Jadi kita sudah merasa amal perbuatan kita banyak pahala, tapi gara-gara begini amal kita akan terhapus karena kita lalai untuk mengingat hati kita bahwa di dalam hati kita ini ada penyakit. Oleh karena itu tentunya banyak harus kita menengok kepada hati kita ini. Kalau sudah dalam hati tidak pernah melihat sesuatu di dunia ini dengan pandangan keindahan, bergaul dengan indah, tapi bergaul sudah tidak dengan indah, selalu ada suudon yang seperti di awal tadi, kemudian curiga-curiga dan lain sebagainya, berarti hati kita sudah sangat keras, dan itu kita harus membenahi diri ya. Nah, di dalam hadis Rasul mengatakan bahwa inna fi hadhil qulubali tasda'u ila jilaha. Sesungguhnya hati, dalam hati itu seperti pisau, seperti besi yang kalau sering dipakai maka berkaratlah besi itu. Sama seperti hati kita. Maka untuk membersihkan agar hati ini tidak keras, yang pertama adalah qiraatul Quran. Sering baca, dan di Indonesia, di Malang apalagi, tidak ada halangan, tidak ada rintangan kalau masalah Al-Quran.
Karena ada majelis yasinan, majelis sholawatan, majelis dzikir dan macam-macam. Dan itu kalau kita merasa bahwa kita sudah tidak nyaman hati ini dengan orang sudah tidak pernah baik, selalu salah dan lain sebagainya, maka secepatnya harus diobati. Kalau orang lain tidak bisa mengobati. Yang kedua, dzikrul maut, ingat kepada kematian. Insya Allah kalau kita punya hati keras dan ingat kepada kematian, insya Allah maka hati kita akan menjadi sembuh kembali. Kemudian yang ketiga, ya haduru fi majalis dzikir, sering-sering hadir ke majelis dzikir atau majelis taklim. Insya Allah hati yang keras akan menjadi lunak dan lembut kembali. Kemudian yang ketiga, sidang Jumat yang berbahagia, hubbud dunya. Nah ini hati-hati. Peradaban ini sangat luar biasa. Saya alhamdulillah usia 61 sekarang, saya mengalami 3 masa. Masa jadul, masa transisi, dan masa digital. Masa generasi Z sekarang ini. Dari awalnya tidak ada komputer, semua serba manual. Kemudian transisi, komputer masih ada C7, P, BAP, 13 dan macam-macam. Sampai ke canggih seperti sekarang. Nah, ini menyebabkan apa? Kalau dulu fasilitas hidup kita untuk kemana saja kita susah, harus ada kendaraan dan macam-macamnya. Kalau sekarang cuman tinggal yang penting punya uang, pakai aplikasi, datang sendiri ke rumah, tinggal bayar. Atau bahkan bayarnya sudah melalui aplikasi itu. Ini kemudahan-kemudahan, fasilitas hidup yang sungguh luar biasa yang diberikan Allah kepada kita melalui kita. Dan ingat, hati-hati di balik ini semua pasti ada hal-hal yang sangat negatif yang akan mengancam kita. Yaitu diantaranya hubbud dunya. Rasulullah mengingatkan, sayati ala zamanin. Suatu ketika akan datang, sayati ummati ala zamanin. Akan datang kepada umatku sebuah zaman, yaitu hubbud dunya ini. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita, sehingga kalau sudah orang hubbud dunya selalu ingin hidup dan dia lupa kepada kematian. Numpuk harta sampai berbanyak. Sudah dapat jabatan, dapat harta banyak, kurang terus karena dia terlalu cinta dengan dunia. Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malunya. Kita secara fenomenal sekarang, ya itu gimana ya, ditayangkan di TV, bahkan sudah begitu masih tertawa-tertawa, diwawancarai tertawa, padahal dia ya waktu itu ada masalah ya. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, sudah pernah melakukan kesalahan diulang. Bahkan ketika dia melihat kepekaan sosialnya sudah mulai hilang, solidaritas sosialnya sudah mulai rapuh, maka dia berpikir hanya untuk dirinya, orang lain menderita atau makan tidak makan itu urusan yang kesekian. Ini yang terjadi sekarang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan. Seandainya, nah, kalau dalam kitab Jurmiyah itu litamanni namanya. Nah, apa litamanni itu? Ya berharap tetapi tidak pernah terwujud. Kalau pernah kita ingat lagunya Dul Sumbang, andai bulan bisa ngomong, sampai kiamat bulan tidak bisa ngomong. Itu karena berandai-andai, berhalusinasi. Jadi artinya apa? Dia berkeinginan yang tinggi tapi ya ibarat pungguk merindukan bulan, tidak akan tercapai. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang terakhir, wa dzalimu la yantahi. Jadi dolim, kezaliman, menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain secara terus-menerus tanpa henti. Padahal idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubi. Orang yang menganiaya, orang yang berbuat fahisah dan kemudian menganiaya dirinya sendiri, bahkan menganiaya fahisah ini berhubungan dengan orang lain juga. Kalau dzalamu anfusahum berhubungan dengan dirinya sendiri, dia cepat sadar, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dia kerjakan, yang dia ucapkan
itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah kalau kita terbebas atau terlepas dari 6 hal yang menghapus amal-amal ibadah kita, kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang sedang di dunia maupun insyaallah juga sedang di akhirat. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakannya dan kita selalu harus berwatawasobil haq watawasobil sabr agar supaya di dalam perjalanan kita ke depan kita akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.